Hei Pak, sampai harus paham. Dia ini lebih apal konservasi ya. Sampai tidak pernah belani warga yang wajah-wajah susah kayak seperti ini. Sertifikat tapi itu tanah jalan. Kalau itu ditutup gimana tanggung jawab sampean? Ojo ngono sampean niku bos. Ya apa nipu sampean ini? Nipu dari mana? Kembalikan uangnya nih. Nanti aja Pak. Ojo nanti kamu. Viral kan ya ini ya. Penipu ini. Viral penipu. Saya nggak ikhlas rumah saya dilumpuhkan kayak gitu, rusak kayak gitu. Lah kan gue nggak ngepikut tuh mbok hancurin semua ini kan rumahnya warga separuh loh. Kamu membongkar iki salah, bongkar iki salah iki. Dari kes. Saya akan selalu mengawal ini terus. Saya akan hadir di tengah-tengah Bapak Ibu warga Kota Surabaya. Kalau nanti mau ke Jakarta menghadap DPR RI, saya juga siap untuk mengawal ke sana. Ini tindakan brutal, tindakan tidak manusiawi. Ini dikecam seluruh orang Indonesia ini, seluruh orang Indonesia. Ada mekanismenya. Nah ini yang dilakukan dengan cara-cara brutal seperti ini. Ini brutal sekali, dikecam seluruh Indonesia, mengecam sampean Pak nanti Pak. Samuel Ardi Kristianto, 44 tahun, pihak yang diduga menjadi alasan nenek Elina diusir paksa oleh Ormas, ditangkap oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember siang. Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Samuel tampak digelandang dengan kedua pergelangan tangan telah terborgol menggunakan kabel tis. So main-main kan dengan seorang ibu itu. Kita belum melihat benar salahnya. Saya nggak melihat benar salah. Tapi kemanusiaannya itu loh. Investasinya gimana sih modelnya? Ya, pinjam uang gitu mestinya, buat modal gitu. Bodong Pak kita. Investasi bodong. Iya, uang Sinanda ini yang meminjam, yang memakai uangnya. Siapa? Sinanda. Sinanda itu ndi? Tapi Tita Kartikasari dan suaminya Denny pasti kita tindak lanjuti, kita laporkan secara hukum. Gak usah nantang-nantang kamu ya. Oke. Ya kan suaminya Denny kan? Loh lah iya, Denny PJKA. Oke, ya wis, ya. Oke ya. Oke. Gampang sekali ya melakukan pencurian seperti itu. Padahal kabel itu kan juga untuk kepentingan mereka juga. Itu yang kabel Telkom itu warga situ ada yang ikut juga ya katanya. Michael. Oh iya. Michael ya. Sampai dari duit enggak. Saat ini perusahaan sudah tidak ada uang. Mau wakil wali kota, mau apa? Sampean kalau ada keluhan ke polisi aja. Hei, kamu warga Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean. Sampean yang punya perusahaan ya? Iya. Hah? Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya. Sorry ya. Nipu kamu itu, hei. Siapa saya nggak kenal. Hei. Kamu ada di perusahaan. Jadi karena PT SGM itu kan beda dengan Lisna Beauty. Saya 3 miliar, ibu pegang uang saya 3 miliar selama hampir 6 tahun. Bu, saya bayar bunga ibu gak hitung. Hah? Berapa ratus juta? Saya ditagih orang. Saya sampai jual semuanya. Dan sekarang gak ada apa-apa. Ibu ganti ruginya apa? Kebalikan saya cuma 3M. Terus yang saya bayar ke orang 1M lebih itu apa? Saya harus bunuh diri supaya asuransi saya keluar. Begitu? Hah? 3M itu cuma modal. Bunga ini yang saya bayar ke orang itu, ibu gak hitung. 5 tahun bu, 5 tahun saya dikejar orang, saya mau dibunuh orang, keluarga saya nggak tenang, tahu nggak? Jadi jangan cuma kembalikan saya 3M, saya minta lebih untuk menuntut semuanya. Saya sampai sakit, sampai apa semua, itu gara-gara ibu, tahu nggak? Nah ini loh. Kemarin malam kemarin. Ini loh. Terus lah anak laporan, itu wis nontek duit, diganti apa enggak karo Pertamina nih? Saya sampaikan ke Pertamina. Ojo disampaikan ke kepastian. Sing disidak Pertamina, iku sing enggak kena masalah lho, ya di kondisi no kan ngono ae. Pokoknya semuanya bahagia. Tidak terasa waktu yang begitu cepat. 1 tahun sudah kita lalui.
Sebentar lagi di tahun 2025 akan berakhir. Di ujung tahun inilah kita akan merefleksi diri, akan mengingat apa-apa yang sudah kita lakukan. Dalam setahun kita bekerja untuk melayani rakyat, menerima suatu masukan, menerima suatu hal-hal yang kiranya warga mengeluh kepada saya sebagai kepala daerah, sebagai wakil wali kota. Kita dengan sumpah janji kita akan melayani sepenuh hati, akan melayani apa yang harus kita berikan kepada mereka. Yang penting itu tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kita ingat betul, setiap hari Selasa kita menerima warga di rumah aspirasi ini, di rumahnya rakyat ini, rumah dinas saya yang saya pakai sebagai rumahnya rakyat, rumah aspirasi bagi warga kota Surabaya, maupun juga ada warga-warga dari kota maupun kabupaten lain. Saudara-saudara sekalian, bahwa kita mengingat betul semenjak saya dilantik untuk yang kedua kalinya, rumah aspirasi ini makin lama makin penuh, makin banyak persoalan-persoalan yang bisa kita ketahui, kita gali, kita selesaikan, meskipun juga ada yang belum terselesaikan. Tentunya harus berjalan dan mengalir dengan adanya waktu. Kasus Permadi misalkan, mereka telah semena-mena membongkar rumahnya Bu Saitun. Dengan viralnya mendapat satu tanggapan yang luar biasa. Begitu juga ada kasus-kasus tanah di Medokan Semampir, ada kasus Bisri, ada kasusnya Abu Amar, dan banyak lagi yang lainnya. Begitu juga kasus tentang penipuan pembelian rumah cesi. Warga kota Surabaya banyak sekali yang menjadi korban bagi mereka ini. Kasusnya Desi, kasusnya Lisna yang berkantor di Sidoarjo, ada Budi Arif, Iva. Ini semua adalah orang-orang yang patut diduga mereka menipu warga dengan pembelian rumah secara cash. Hati-hati ya, seperti itu. Terus ada investasi bodong, ya. Puluhan miliar warga ini tergiur dengan iming-iming mereka akan mendapatkan keuntungan besar, tapi menjadi buntung. Ada yang namanya Tita, terus ada lagi yang barusan, yang kemarin itu ada namanya Gunawan sama istrinya, ada yang Novi, banyak lagi. Begitu juga untuk warga-warga yang lapor mengenai ada penumpukan sampah, ada penebangan pohon yang mau roboh, khawatir kalau hujan nanti akan menjadi suatu bencana mengenai mobil yang jalan, ada yang anaknya diambil orang, ada yang menjadikan viral isu nasional, yaitu masalah penahanan ijazah oleh Diana. Ini adalah akhirnya menjadi suatu kebijakan Menteri Tenaga Kerja bahwa orang yang sudah keluar resign dari pekerjaannya, ijazahnya tidak boleh ditahan. Begitu juga ada yang lagi lucu, masalah sepele menjadi nasional, dan yaitu Kiai Mim dan Sahara. Sempat saya diundang dengan KDM untuk bertemu mereka di Kota Malang. Ini hal-hal yang sepele tapi menjadi perhatian yang luar biasa. Ada lagi kasusnya Mbati, masalah tanah. Mereka beli tanah tapi tidak bisa dibangun karena tanah tersebut adalah fasum. Itu terjadi di wilayah Gayungan. Maling kabel Telkom maksudnya. Begitu saya mendapatkan satu laporan, saya respon dan akhirnya mereka ketangkap. Kita berterima kasih kepada Kapolrestabes Surabaya. Begitu viral, mereka menjemput bola,
mereka bisa menangkap dari pencuri kabel Telkom. Terima kasih Pak Lutfi sebagai Kapolres Tabes Surabaya. Banyak lagi lah kasus-kasus yang ada di tempat saya ini. Kita akan menerima dengan baik, kita memberi penjelasan, kita memberi edukasi. Kita telah apa yang mereka laporkan ke saya, ya kita terima dengan baik. Itulah tentunya refleksi kita di tahun 2025. Insya Allah nanti di tahun 2026 kita akan semakin semangat lagi, kita akan semakin bisa membantu warga kecil maupun besar. Bila ada yang kurang bagi saya pada saat melayani warga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya tidak lepas dari semua masukan, kritik, dukungan akan menambah semangat saya membantu warga Kota Surabaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.